Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran seni budaya. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang seni musik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang seni musik, terlebih dahulu kita harus tahu peta konsep yang akan kita pelajari. Anak-anak silakan lihat bagian peta konsep. Di situ ada 6 peta konsep. Yang pertama adalah peta konsepnya identifikasi beragam bentuk kelompok vokal. Peta konsep yang kedua memahami dasar bernyanyi dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok. Peta konsep yang ketiga, identifikasi jenis dan jangkauan suara sendiri. Peta konsep yang keempat, memilih jalur suara sesuai jangkauan suara. Peta konsep yang kelima, menyanyikan lagu yang terdiri dari beberapa jalur suara secara bersama-sama. Peta konsep yang keenam, menyanyikan dengan 2 suara atau lebih dalam kelompok vokal. Anak-anak, perlu kalian ketahui dari pembelajaran ini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu juga kita harus tahu apa sih nanti tujuan ke depannya. Nah, kita baca di situ. Yang pertama, tujuan pembelajarannya setelah kalian mengamati gambar atau video, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk kelompok vokal dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mengidentifikasi jangkauan suara yang kalian miliki, kalian mampu menentukan jenis suara kalian sendiri. Tujuan yang ketiga, setelah menelaah partitur lagu untuk beberapa jalur suara, kalian dapat memilih jalur suara sesuai dengan jangkauan suara kalian sendiri. Yang keempat, tujuannya, setelah menguasai melodi lagu pada jalur suara yang kalian pilih, kalian mampu bernyanyi bersama dengan beberapa jalur suara. Dari pemaparan tujuan pembelajaran tadi, Ibu pikir kalian sudah paham semuanya. Dan mari kita lanjut ke materi berikutnya. Di situ sudah saya terangkan tentang link untuk video paduan suara. Silakan kalian dengarkan ataupun dilihat. Bagaimana anak-anak, sudah kalian lihat video yang Ibu berikan tadi? Dan apa tanggapan kalian ketika kalian sudah melihat video tersebut? Apa yang kalian lihat? Apakah hanya dari suaranya ataukah dari gerakannya atau dari jumlah pesertanya? Baik anak-anak, Ibu akan memaparkan ada beberapa bentuk penyajian vokal. Yang pertama itu vokal penyajian yang dilakukan oleh satu orang, yaitu disebut solo. Yang berikutnya, penyajian musik yang terdiri dari 2 orang itu disebut duet. Yang ketiga, kalau penyajian itu dilakukan oleh 3 orang maka disebut trio. Dan yang keempat, jika penyajian itu dilakukan oleh 4 orang namanya quartet. Yang kelima, grup vokal itu penyajian musiknya dilakukan oleh 5-12 orang. Anak-anak, yang terakhir ada namanya paduan suara, yaitu penyajian suara yang dilakukan oleh 20 orang atau sampai 30 orang. Setelah kita pelajari tentang bentuk-bentuk vokal tadi, ada juga beberapa penyajian kelompok vokal yang dapat dengan iringan dan dapat pula tanpa iringan. Kita tahu penyanyi tanpa iringan itu biasanya disebut akapela dan suara musiknya itu bisa berasal juga dari pita suara manusia. Satu lagi yang namanya beatbox ya, itu juga penyajian vokal tanpa
iringan. Hampir sama, cuman ciri beatbox itu menyuarakan bunyi instrumen, drum atau semacam nasyid atau singkatan dari nada, syair, dan irama dakwah, jenis kelompok vokal yang menyenandungkan lirik bernuansa Islami. Ya. Dalam mempelajari musik anak-anak, di situ ada bermacam-macam kemampuan manusia dalam menjangkau nada-nadanya sendiri. Nah, kemampuan ini disebut ambitus suara ya. Jadi begini, ambitus suara anak-anak dan ambitus orang dewasa itu berbeda. Sehingga suara anak-anak juga berbeda dengan suara orang dewasa. Nah, di sini ada pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang mampu dicapai. Ada orang yang dapat mencapai nada-nada tinggi, tetapi ada pula yang hanya mampu menjangkau nada-nada rendah sampai sedang. Baik, silakan perhatikan pada slide di depan ini. Ada beberapa pembagian jenis suara manusia atau ambitus suara. Ada ambitus suara anak-anak dan ada ambitus suara dewasa ya. Kita bahas dulu yang ambitus suara anak-anak. Suara anak-anak itu dibagi menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Untuk suara tinggi wilayah nadanya dari C1 sampai F2. Untuk suara rendah wilayah nadanya dari A sampai dengan D2. Dan untuk suara dewasa itu dibedakan menjadi dua macam menurut jenis kelaminnya. Yang pertama, suara perempuan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama sopran atau suara tinggi. Ya. Yang kedua mezzo sopran suara sedang, dan yang ketiga adalah alto suara rendah. Untuk suara orang dewasa pria itu juga dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama itu suara tenor atau suara tinggi, yang kedua bariton suara sedang, dan yang ketiga adalah bass suara rendah pria. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang ambitus suara dan yang lainnya, saya rasa kalian juga akan paham suara kalian itu ada di bagian suara yang mana. Nah, oleh karena itu ketika kalian sudah paham tentang jenis suaranya masing-masing, mari kita berlatih menyanyikan atau melatih vokal kita masing-masing sesuai dengan jenis suara kita. Sekalian lihat di YouTube atau link YouTube yang Ibu kirim ini, silakan diperhatikan. Sudah dilihatkah untuk videonya? Mari anak-anak kita juga latihan suara rendah. Silakan nyanyikan nada-nada yang tertulis dengan nana itu sesuai dengan not-not angka yang tertera di slide ini. Lanjut yang berikutnya, kita latihan pada suara tinggi. Sama halnya dengan suara rendah, silakan nyanyikan nada-nada yang tertulis di slide tersebut sesuai dengan not-not angkanya. Bagaimana anak-anak? Sudahkah Anda berlatih semuanya? Mulai dari nada rendah sampai dengan tinggi? Bisakah kalian menentukan atau menjangkau nada yang rendah ataupun yang tinggi? Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran online ini. Tetap semangat, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin.